Halo guys, kita lanjut masih dengan limit tentang jalan pintas untuk soal di tak hingga. Misalkan kita punya soal seperti ini. Ini kita bisa kerjakan, yaitu biasanya kita mengerjakannya dengan mencari pangkat tertinggi di bagian penyebutnya. Di sini adalah pangkat 4, sehingga kita biasanya akan mengalikannya dengan 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Jadi, seperti ini. Dan ini akan menjadi 1 karena X pangkat 4 per X pangkat 4 jadi 1. Sebenarnya ini akan menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini 5 kali limit ini menjadi 1. Ini menjadi X pangkat 2. Jadi 1 per X pangkat 2. Limit dari X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 2 adalah 0. Sehingga ini jadi 5 kali 0 kurang 8. Jadi X dicoret jadi 1 per X pangkat 3. Limit 1 per X pangkat 3 pun akarnya menjadi 0. Limit 1 per X pangkat 4 menjadi 0. Per 5 kali 1, yaitu 5 tambah ini menjadi 1. Jadi 2. Jadi limit 1 per X pangkat 2 itu sama dengan 0. Jadi 9 kali 0 kurang 10 kali 0. Karena ini 10 kali, ini sama dengan 10 kali 1 per X pangkat 4. Di mana limit 1 per X pangkat 4 sama dengan 0. Seperti yang sudah dijelaskan di part sebelumnya. Makanya ini 5 kali 0 kurang 8 kali 0 tambah 0 itu sama dengan 0. 5 tambah 9 kali 0 kurang 10 kali 0 itu sama dengan 5. Sehingga dihasilkan limit X menuju tak hingga dari 0 per 5 adalah limit 0 atau sama dengan 0. Nah, kita lanjut. Misalkan kita punya soal seperti ini, dengan cara yang sama seperti tadi kita mengerjakannya. Kita lihat pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, sehingga kita akan mengalikannya dengan 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Dan kita peroleh seperti ini. Ini menjadi 5, karena ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, dan ini sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah limit dari 5 kali 1 kurang 0 tambah 0, per 3 kali 1 tambah 9 kali 0, yaitu 0 kurang 0. Sehingga sama dengan limit X menuju tak hingga dari 5 per 3. Dan hasilnya adalah 5 per 3. Jika diperhatikan, 5 per 3 ini adalah koefisien dari sini. Nah, kalau misalkan kita punya masalah yang seperti ini, dengan cara yang sama, kita bisa mengerjakannya karena pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah 3, maka kita akan mengalikannya dengan
1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Jadi ini sama dengan limit X menuju hingga kita, ini karena X pangkat 4 lebih dari X pangkat 3, maka kita faktorkan, X dikeluarkan, jadi 5 X pangkat 3 kurang 8 tambah 1 per X per 7X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 kurang 10. Dan kemudian dikalikan dengan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Itu sama dengan yang di atas ini. Sehingga ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jika dilimitkan, maka hasilnya adalah, karena ini dikali X, jadi limit X kali limit 5 per 7. Karena 5 yang tersisa di sini adalah 5 kali 1 kurang 0 tambah 0. Dan di bawah adalah 7 kali 1 tambah 0 kurang 0. Sehingga hasilnya adalah 5 per 7. Dan karena ini limit X mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Sehingga hasilnya adalah tak hingga. Oke, jika diperhatikan dari 3 kasus yang tadi, maka untuk soal limit menuju tak hingga dari suatu polinom, misalkan polinom ini per polinom yang lain, maka kita perhatikan bahwa jika n atau pangkat tertinggi dari pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu di sini m, maka hasilnya pasti 0. Nah, kalau misalkan n itu sama dengan m, atau pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka hasilnya adalah A1 per B1, yaitu koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Seperti yang pada kasus yang kedua tadi adalah 5 per 3. Nah, kalau misalkan n itu lebih besar dari m, kita harus lihat bahwa jika koefisiennya ini A1 per B1 itu positif, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika n lebih besar dari m dan koefisiennya yang ini itu negatif atau kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, ini adalah contoh soal. Kita bisa lihat nomor 1 bahwa pangkat tertinggi dari pembilang adalah 1, penyebutnya adalah 1, sehingga 1 sama dengan 1. Jadi berlaku syarat yang kedua di teorema tadi, yaitu n sama dengan m. Jadi hasilnya dengan mudah kita langsung jawab bahwa hasilnya adalah koefisiennya, yaitu 5 per 7. Oke. Selanjutnya nomor 2, kita lihat pangkat tertingginya adalah yang di atas 2, yang di bawah adalah 3, sehingga berlaku n kurang m. Kita tahu bahwa jika n kurang dari m di slide yang sebelumnya, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang ketiga, kita kalikan dulu limit X menuju tak hingga X pangkat 2. Ini 4X kali 3 adalah 12X. 4X dikali negatif X
Jadi negatif 4x pangkat 2. Negatif 5 kali 3 adalah negatif 15. Negatif 5 kali negatif x itu sama dengan positif 5x. Kita lihat pangkat tertingginya adalah ini, x pangkat 2. Sehingga pangkatnya sama, n sama dengan m, pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut itu sama, yaitu 2. Sehingga berlaku hasilnya adalah koefisiennya. Ini koefisiennya adalah 1. Koefisiennya 1 tidak, karena 1 tidak ditulis. Dan yang penyebutnya koefisiennya adalah negatif 4, sehingga hasilnya adalah 1 per negatif 4 sama dengan negatif 1 per 4. Selanjutnya yang nomor 4 itu ini pangkat 6 yang di bawah pangkat 2, sehingga berlaku kasus 3, yaitu n lebih besar dari m. Untuk kasus ini kita harus mengecek apakah koefisiennya jika diperkan positif atau negatif. Kita lihat ini 4 per koefisiennya 1, sehingga hasilnya adalah 4. 4 itu positif, sehingga hasilnya pasti sama dengan tak hingga. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Jangan bimbang seperti Bambang.